menutup semua usahamu dari tanah kematian menjadi gelap usahamu. Ini bukan Ismi, tapi dia menyaruh seolah dia Ismi. Mi? Aku enggak, kamu bukan Ismi. Biasa nunjuk kan? Maksudnya gue tahan. Biasa nunjuk. Kau akan merasakan. Jadilah kau perawan tua. Kalianlah yang membuat celaka bagi orang ini. Wih, dia hasut nih. Justru kita mau ngobatin. Kau itu sudah membuat dia menderita. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listri. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan seorang tamu. Beliau ini adalah kakak saya karena kita satu kampung halaman, sama-sama dari Madiun dan satu sekolah ya. Senior saya ini berarti Mbak Diah. Ini Mbak Diah datang ke Mata Langit kali ini katanya ingin menanyakan sesuatu karena merasa ada yang di luar nalar yang dialami dan ingin ditanyakan ke Panglima. Ya. Bisa diceritakan Mbak Diah, apa sih yang menurut Mbak menjadi penasaran Mbak tuh? Jadi gini, saya datang ke sini tuh mau nanya bener ada apa yang ada selama ini nih, kenapa? Satu, saya susah tidur. Pasti tidur itu habis subuh, azan subuh itu. Masa sih? Iya. Itu setiap hari seperti itu? Nyaris setiap hari. Terus nanti kalau ada apa kabar apa gitu udah kayak orang jantungan kayak gitu loh. Takutan gitu. Ada bisa mendengar kabar yang kurang enak gitu, langsung kayak jadi kalau ketakutan. seumpamanya anak-anak ngomong apa tuh udah kayak macem orang takutan apa segala macam. Iya. Terus kepikiran terus jantung tuh. Ini mungkin Sobat Mata Langit masih belum terlalu mengetahui Mbak Diah ini sebenarnya adalah seorang pengusaha sepatu. Jadi sepatu yang suka kami pakai syuting itu Mbak Diah yang membuat. Jadi beliau ini pengusaha sepatu kulit. Nah untuk Sobat Mata Langit yang pengen pesan sepatu kulit nanti bisa ke Mbak Diah. Dan beliau adalah seorang single parent dari 2 putri yang cantik-cantik. Nah dengan perjalanan menjaga putri ini mungkin itu yang diceritakan Mbak Diah. Dari anak-anak ada cerita apa sedekan gitu apa gimana? Sebenarnya udah lama ya beliau mau kemari gitu, mau minta dilihat dan diobati sebenarnya. Udah hampir setahun kira-kira ya. Rencana itu gitu. Bisa lebih. Tapi kayak dia nggak nyampe kemarin nih gitu. Ada saja nih rintangan, halangan itu asal mau berobat gagal total, Entah apa penyebabnya, entah apa yang membuat hati beliau dan pikiran beliau jadi berat mau kemari gitu. Tapi malam ini mungkin ini petunjuk Allah, gerakan dari Allah SWT yang membawa beliau nyampe ke Markas Mata Langit dan total pengen dilihat dan sekaligus pengen diobati. Ayo selanjutnya dilanjutkan Mbak Diah cerita tadi ya. Terus dari saya dibohongin orang, terus kayaknya saya juga lebih ini urusan kayak bisnis gitu ya Pak Lima ya. Jadi kayak saya tuh nggak tega atau nggak tegaan. Terus nanti kalau seumpamanya nggak bisa kayak ada halangan ada halangan, nggak bisa lancar gitu loh. Jadi ada aja kendala itu ada aja gitu. Terus sampai ke hal anak juga kayak gitu, setiap kali dia punya pacar gitu ya, pas segala macam itu ada aja orang-orang yang nggak suka apa segala macem kayak gitu. Mbak Diah sendiri mengalami hal sedemikian juga sama gitu. Artinya kan Mbak Diah kan sekarang single parent gitu. Kan masih ada niat dong sebenarnya untuk punya pendamping lagi, imam yang baik gitu kan. Satu contoh kayak gitu ya Panglima. Jadi kayak gini supaya saya kenal orang kayak gitu kan. Nanti awalnya saya tuh oke gitu kan. Nah terus nanti lambat-lambat saya berpikir, aduh males lah gitu. Jadi udah jadi nggak ini. Terus kenapa gitu? Makanya penasaran. Kemarin itu juga mau kesini mau apa tuh kayaknya ada aja halangan. Ada ya. Nggak ini maksudnya udahlah nanti dulu gitu. Lain-lain itu yang dirasakan apa di badan gitu yang nggak enak atau pernah mimpi hal-hal aneh? Mimpi buruk pernah nggak mimpi yang aneh? Nggak pernah merasakan badan atau apa yang kurang enak? Enggak.
Kalau itu saya nggak, ini cuma saya nggak bisa tidur dan pikiran saya tuh suka, kalau orang Jawa bilang lanyut gitu tuh loh, ngelangut, ya. Kayak melayang-layang gitu pikirannya, nggak tuh jelas. Bukan melayang-layang ngelangut itu. Iya, ngelangut itu. Mikirin yang enggak lah gitu. Mikirin yang nggak jelas gitu, ya apa gitu, pokoknya nggak perlu dipikir, betul pikir gitu. Kalau boleh tahu Mbak, menjadi single parent sudah berapa tahun? 17 tahun. Udah 17 tahun? Lama juga ya? Ya sebenarnya kan bukan nggak ada niat mau menikah lagi, dan mungkin selama perjalanan 17 tahun itu kan pasti ada dekat dengan seseorang, itulah makanya. Dan mungkin ada janji-janji ya, komitmen apa segala macam yang memang nggak ada rencana mungkin mau hidup bersama, tapi kan selalu ada aja kan halangan dan rintangan, baik di usaha, baik ya di asmara, baik macam-macam dah gitu. Itu nggak mungkin kalau nggak ada masalah, kalau menurut saya seperti itu. Ya makanya saya datang ke sini Panglima, coba karena saya awam ya, dan saya nggak ngerti sebenarnya, saya juga antara percaya tidak percaya. Ya tapi namanya usaha ikhtiar. Coba tolong dipantau Panglima. Tolong dipantau, dilihat. Apakah benar ada gangguan di badan Mbak Dia atau gimana Panglima? Jadi saya mau dibersihin kalau toh memang itu ada baik, supaya saya pun jalan ke depan lebih lancar. Iya. Kenapa Panglima kok sepertinya berat menyampaikan? Sebenarnya masalah ini sudah lama ya. Perjalanan 17 tahun mengarungi kehidupan itu, mungkin banyak hal-hal yang udah dialami sebenarnya, udah dirasakan, dengan kuat menahan segala macam penderitaan yang sifatnya di luar nalar, dan mungkin Mbak Dia sendiri berusaha kuat untuk melawan semua hal itu. Saya melihat ke arah sana, tapi ya berujung ke efek yang tidak baik. Saya melihat banyak sosok-sosok makhluk astral yang negatif yang menempel di badan, seperti badan saya lihat terbalut kain kafan, saya lihat lagi ada siluman mukanya seperti serigala, wajahnya ya siluman itu hitam, tinggi, besar, berbulu. Saya lihat siluman itu bermata merah. Saya lihat lagi ada makhluk melata yang suka jalan di atas atap-atap rumah, bentuknya seperti laba-laba, suka mengeluarkan cairan-cairannya ke lantai rumah. Ini bayangan saya. Habis itu ada nenek-nenek tua, kakinya satu. Dia pincang, tapi sering naik turun tangga rumah. Nah, ini saya merinding ya pas ngomong begitu. Sobat Mata Langit, belum lagi kita selesai mendengarkan Mbak Dia bercerita, tiba-tiba Agil sudah kesurupan. Takut Mbak Dia dekat? Jangan takut Mbak, sini Mbak. Sekalian tanya. Siapa kau? Panglima, ini adalah sosok yang di badan Mbak Dia ya? Ini saya rasa makhluk yang seperti laba-laba itu yang sering melata di atap rumah. Siapa kamu? Sekian lama telah ada yang mengusikku. Jadi benar kamu sudah lama di badan. Jangan coba-coba kamu mengusikku. Oh, dia mau ke Panglima. Jadi selama ini aku tidak mengusikmu. Cuma aku ingin bertanya, apa maksud tujuanmu mengganggu kehidupan beliau udah sekian belas tahun? Dia sudah menjadi kurunganku. Kurunganmu? Apa yang kau kurung dalam dirinya? Karena dia sudah menjadi bagian dalam raga. Bagian dalam raga? Bagian dalam ragamu? Ya. Apa maksudnya bagian dalam raga? Bagian tubuhnya menjadi sebagian tubuhku. Maksud kamu sebagai tubuh Mbak Dia adalah untuk apa? Untuk apa? Karena itu sudah menjadi tugasku. Kamu udah lama ada di rumah? Kamu di rumahnya atau di badannya? Aku di badanmu. Terus buat apa? Berada di dalam rumahmu. Di badan dia, di rumah iya. Cuma Mbak kalau di atas suka bunyi krek-krek, itu dia nih. Sering nggak? Nah. Kamu udah berapa lama di badan saya sama di rumah? Sudah lama. Siapa yang suruh kamu di rumah? Sebangsa kau yang menyuruhku. Iya. Apa salah Mbak Dia sampai kamu disuruh di rumah dia? Karena sebuah kekecewaan. Jadi yang suruh kamu kecewa terhadap Mbak Dia? Ya. Kecewa gara-gara masalah apa? Karena aku mematikan
Jika seseorang tertutup semua langkahnya, mati semuanya. Dari berbagai apapun kau akan tertutup. Tertutup yang kayak gimana? Kamu nggak kasihan? Saya punya 2 anak perempuan yang butuh saya. Yang satu tuh nggak ada bapaknya. Kamu nggak kasihan? Hah? Tak ada rasa belas kasihan, karena itulah tugasku. Iya, karena Jika aku mempunyai rasa belas kasih, kau akan hidup berkemewahan. kenapa nggak boleh hidup kemewahan kalau dia memang usaha? Karena aku tidak mempunyai rasa belas kasih untuk menutup semua langkahmu. Yang suruh kamu laki atau perempuan? Dari lawan jenismu, Laki-laki. Orang mana itu? dari bahasa yang sama dengan Jawa. Kotanya? kau cari saja kotanya. Apa hubungan majikanmu dengan Mbak Dia? Itu bukan urusanku. Tapi kan aku tahu. Urusanku mempertahankan apa yang diutus kepadaku, yaitu kau. Jauh mana keberhasilanmu Membuat merusak kehidupannya? seperti apa Emang kau sih? berhasil? Bahkan sampai sekarang pun hidupnya pun penuh dengan kegelisahan, penuh rasa was-was di hatinya. Itu kamu yang buat. Jahat kamu ya. Jadi yang buat Mbak Dia gelisah tuh kamu. Iya, Terus yang buat nggak bisa tidur siapa? ada sosok temanku. Oh, lain lagi Mbak tugasnya. Kamu yang suka bikin bunyi-bunyi di atas ya, di lantai 3 rumah saya ya. Aku yang merayap di rumahmu. Yang buat nggak bisa tidur siapa? Itulah nenek Nenek. tua Yang dilihat di itu. Terus tugasmu apa lagi selain bikin gelisah? Ku buat main jantung, Sering deg-degan. pompa jantung. Suka nyut. Berdebar-debar. Berdebar. Iya, kayak mau copot gitu ya. Itu kamu yang buat jantungnya berdebar-debar. Akan tertutuplah rasa ingin mempunyai pasangan hidupmu. Kenapa kamu? Berarti sekian belas tahun dia seperti ini, udah ada di badan dia kamu? Udah berapa lama kamu di badan dia? Sudah belasan tahun Iya, 17 tahun kalau aku diutus. Ini ada anak Mbak Dia yang mungkin penasaran. Sebelah sini, sebelah coba mama. Sebelah ceritakan mama. laki-laki yang menjadi majikan kamu, ciri-cirinya bagaimana? Dia majikanku. Iya. Dia berpihak denganku. Tidak mungkin aku memberi informasi dengan semudah itu. Kenapa dia panggil? Manggil temennya. Panggil temennya. Oh. Kenapa kamu nggak berani sendiri di sini? Penuh dengan rasa kecewaan Nah iya, kamu begitu mendalam. Saya nggak pernah nyakitin orang, tapi orang yang selalu nyakitin saya. Terus kenapa saya dibuat jahat? Cara seperti itu Mbak Dia nggak merasa. kadang kau tidak menyadari apa yang terucap dengan lidahmu, karena lidahmu lebih tajam pedang yang menghujam ke jantungnya. Jika pedang menghujam ke jantungnya, dia tak akan meneteskan air di dalam hatinya, hanya menimbulkan mati. Tetapi lidahmu menimbulkan luka yang begitu lama terobati. Nah, apa kata-kata Mbak Dia yang membuat kamu luka itu apa? Seperti apa kata-katanya? Mana aku tahu, aku tidak berada di sampingnya saat kau menghujam lukanya.
Oke, kalau gitu aku tanya, kamu dengan teman-temanmu ada berapa yang di badan Mbak Dia? Selain kamu ada tadi nenek-nenek, terus ada siapa lagi? Banyak. Astagfirullahaladzim. Banyak itu apa aja? Banyak bicara kau. Iya iyalah, aku kan harus nanya-nanya kamu biar terungkap. Sama seperti dia. Ayo. Harusnya kau sedikit berbicara. Jika kau sedikit bicara, akan banyak yang terlukai. Kan kamu yang jahat kok, nyatain kita yang jahat. Nggak salah, kamu suka nakut-nakutin, suka bikin orang nggak tenang. Gimana sih? Bikin gelisah. Terus mau sampai kapan kamu? Mau sampai kapan kamu? Kamu bangga ya selama ini nggak pernah ketahuan Puas ya? ya? Kamu puas? Iyalah, 17 tahun nggak pernah ketahuan. Mulai kau Mulai apa? seperti waktu itu, amarah yang mulai memuncak. Ya orang kamu jahat kok, ya pasti mulai orang marah, kesel. Kamu karena apa? Saya nggak bisa lihat kamu. Kau berkata tidak pernah menyakiti orang lain, tetapi emosimu telah melukai hati yang lama terobati. Yang buat Mbak Dia jadi terhalang bisnisnya siapa? Ada si kain putih. Oh, pocong. Tujuannya apa? Tugas dia? Dia menutup semua usahamu. Itu Mbak. Bahkan dia mempengaruhi semua orang yang ingin menjumpaimu. Ya kalau umpamanya kayak kemarin umpamanya ada bisnis apa kayak gitu tuh memang ada aja halangannya gitu. Sulit padahal nanti udah Orang itu ditutupilah dengan kain putih Iya, pocong itu yang Mbak. berlumur dengan tanah-tanah kuburan. Iya, dimati. Kuburan itu kan terlama mati. Biar bisnisnya mati. Dari tanah kematian menjadi gelap usahamu. Jangan pernah terlintas sedikit pun untuk mengusir kami. Ini ngomongnya sama Panglima ini. Emang kenapa kalau Panglima mengusir kamu? Kata Kamu merasa berkuasa ya? Sudah kata berhasil. anaknya enak banget katanya. 17 tahun Kamu menguasai. Aku sudah mendarah daging. Sudah benar daging, merasa sudah menguasai Mbak. Jadi kamu merasa enak, nyaman, kamu nggak mau balik lagi, nggak mau pulang kamu. Selain Mbak Dia, siapa lagi yang kamu ganggu di rumah itu? Semua anak-anakmu Kamu pernah ganggu Dea? Kamu apain anak-anaknya? akan tertutup pula pasangan hidupnya. Karena nenek itu pun bisa berada di tubuhmu dan anak-anakmu. Kan waktu itu Dea Bahkan mau nikah. anakmu pun yang kau bawa ini Kenapa Dea? terlihat tua, bukan? Enggak tuh, cantik dia. Cantik, tapi jika kulitnya terlihat mengkeriput, apakah ada yang mau dengannya? Siapa lagi temanmu yang belum kamu sebutin? Ada si kaki 4. Kaki 4. apa kaki 4 itu? Dialah serigala Oh, yang tadi Panglima bilang itu. Tugas dia apa? Dia memberi hawa yang tidak mengenakan dalam rumah dan di tubuh-tubuh kalian. Awas ya, awas kamu kalau nyerah. Awas nyerah dia. Tobat kamu, Emang kalau nggak enak tobat. gimana, Mbak? Emang di rumah nggak enak? Tobat kamu. Jadi, Bisa baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bisa nggak? Untuk apa? Biar jiwamu bersih. Kidung itu. bukan kidung itu doa. Biar jiwamu bersih. Biar Biar kamu hatimu tenang.
Nggak usah ganggu-ganggu lagi, nggak usah ganggu orang. Belasan tahun aku tenang. Kamu tenang dalam kesesatan, tenggelam dalam kejahatan yang kau anggap itu benar. Ya. Padahal itu sesat. Itu benar yang ku jalankan. Aku hanya menemani dalam hidupnya. Menemani. Ini nggak mau ditemani Badianya. Saya nggak mau ditemani sama kamu. Mau menemani sampai kapan? Selamanya kamu menemani dia. Biar dia sendiri, biar kamu yang menemani dia sepanjang hidupnya. Gitu maksudnya? Ya. Apa kau ingin menikahi dia juga? Aku bukanlah makhluk yang menyukai Manusia. Jadi? Tapi aku hanya menemani saja. Bagaimana cara menemani dalam tubuhnya? Bagaimana cara menemani dalam tubuh? Dia nggak mau ditemani kamu, orang kamu setan. Aku berada di dalam rongga-rongga tulangnya. Tulang. Kalau ada Dan aku bisa berada di dalam jantungnya. Kenapa setiap mau kesini nggak jadi-jadi? Kamu yang menghalangi ya? Kenapa? Karena kami tidak suka diusik-usik. Saya tidak mengusikmu, saya cuma ngajak kamu berdoa bersama saya. Tobat aja lah, udah tobat. Biar hidup kamu tuh baik. Tidak ada untungnya. Untungnya nanti kamu mendapatkan kemenangan. Ayo sini tangannya. Kenapa kau Aku nggak mau berperang samamu. mengajak kami? Ya, kenapa kau tidak dengan cara berperang? Cara berperang, aku capek berperang. Aku lelah berperang. Kok kamu malah pengen perang sih? Aku mau jalur damai. Apakah kau takut Iya, aku takut sama kalian. berlumuran darah nantinya? Kira takut perang Iya, Panglima. aku takut sama kalian. Makanya aku ajak kalian bertobat. Biar kita jangan berperang. Jarang aku menemukan seseorang yang seperti kau, Jarang bagaimana? yang tidak ingin berperang, tetapi dia bisa menguasai segala situasi, dan ternyata menang itu tidak dengan cara berperang. Iya, itu benar yang kamu katakan. Menang itu tidak harus berperang. Kalah itu bukan berarti kalah. Ya. Ayo sini tangannya. A'udzubillah Ikuti. Alhamdulillah. minasyaitan Syaitan nirrajim. Jim. Kenapa deh Panglima? Jim. Ayo ikuti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Allah. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. dengan seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak mengandalkan kekuatan dan ilmu kekuatannya, tetapi aku berhadapan dengan seseorang yang penuh dengan keyakinan doanya. Emang biasanya ketemu orang sukanya ngajak perang ya? Ya. Allah Akbar. Ibu taruh. Sambil taruh. Taruh dulu. Taruh dulu ya aku. Ya taruh dulu. Taruh dulu. Ih, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Taruh dulu. Itu Siapa dia? Siapa dia? yang dahulunya
jadi temanku. Oh, Enggak. Kini kita berbeda. berarti dia masih yang mengganggu Mbak Dia. Ya, Kamu mau sampaikan sesuatu nggak ke Mbak Dia sebelum pulang? Apa yang biasa dia lakukan? dialah Yang yang menutup dari berbagai penjuru. Dialah yang menyelimuti seseorang untuk mendatangimu. biar nggak jadi datang. Ya, Tapi dia nyaru ya, dia kayak nggak mau diketahui identitasnya, pura-pura bahwa dia tuh Ismi gitu. Ya kan? Tuh kan? karena kain itu bisa menutupi apapun yang buruk-buruk pun bisa terlihat indah dengan tutupan kain itu. Karena kain itu sangat usang ya. Ya, Kain itu sudah kuning, baunya tidak enak sekali. bukan Ismi, Saya Mbak. cium aromanya nih, baunya tidak enak sekali gitu. Tapi dia nyaru, biar seolah kita menganggap dia itu Ismi. Dia bukan Ismi nih. Apa yang kamu lakukan di badan Mbak Dia? Tuhan, Ya. aku telah ada yang menjemput. Oh iya. Kamu minta maaf dulu sama Mbak Dia. Maafkan aku yang berbelasan tahun ada di tubuhmu. Iya, saya maafin. Jadilah yang lebih baik ya. Jangan ganggu lagi. Ya, bantu-bantu. Doakan yang baik-baik. Tapi masih ada makhluk lain. Teman-temanmu ya, masih ada ya. Nanti diselesaikan satu persatu sama Panglima. Yang penting kamu sudah Oke, terima kasih ya. Saya kasih nama kamu Hasan. Ya. Selamat Hasan. Kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Ismi, tapi dia menyaru seolah dia Ismi. Mi? Aku enggak, kamu bukan Ismi. Bismillah. Kamu siapa sebenarnya? Coba cerita. Kenapa? Jawab, kenapa kamu ada di badan Mbak Dia? Nih, Ini sosoknya apa sih? Nenek-nenek bukan sih Panglima? Ini bukan ini kain Ismi. putih, pocong. Pocong. Kadang-kadang dia nyaru nenek-nenek. Berubah wujud ya? Mukanya aja di sini banyak belatungnya aku lihat. Kadang dia menangis, bersedih. Mbak pernah nggak tiba-tiba sedih gitu? Dia ini nih nggak jelas Sering, gitu alasannya apa, tapi tiba-tiba bikin sedih gitu. Kosong, pikiran. Sering banget. Kayak kosong. Langut, itu tadi yang bilang langut. Jadi kadang pikiran tiba-tiba kosong. Nah, ini dia makhluk ini. Iya. Kayak gitu. Kadang anak itu sampai kadang tiba-tiba nangis gitu kan. Saya nangis, akunya nangis gitu. Anak tuh udah, mama nggak usah sedih, nggak usah ini dah. Sering kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak tahu sedihnya karena apa, tiba-tiba sedih. Nggak jelas yang dipikirin. Nah, ini gara-gara ada dia nih. Mbak Iya. Mbak Iya. Mbak Iya. Iya. Mbak dipanggil Mbak Iya. Kamu manggil siapa? Iya. Mbak Iya. Mbak Iya itu siapa? Iya. Mbak Dia maksudnya. Iya. Nenek. Iya. Nenek. Kerobokan. Kerobokan itu daerah mana? Jawa Tengah ya? Dekat Solo? Enggak, Semarang. Oh, ada apa di Gerobokan? Tempat kamu? Kerobokan. Asal kamu dari sana? Cantik. Putih. Siapa yang kamu maksud cantik putih? Wanita. Apa hubungan wanita itu dengan Mbak Dia? Sudah lama tidak bertemu, Mbak. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu disuruh apa? Mau tahu? Iya, mau tahu. Supaya kau tidak tumbuh dan berkembang seperti tanaman yang sudah mati. Jadi kamu disuruh dia tadi itu supaya aku susah. Masih ingat? Iya, Ingat? ingat. Iya. Sangat ingat. Cantik kan aku? Enggak cantik. Emang apa salah Mbak Dia? Enggak cantik. Ciri-cirinya perempuan kamu. putih. Iya hitam, nggak putih. Cantik, aku sudah putih.
bisa diputihkan semuanya. Tinggal disuntik. Pertanyaanku, apa salah Mbak Dia? Apa? Kita punya masalah apa? Tidak ya, kita baik-baik saja. Enggak. Baik-baik saja. Enggak, kamu jahat. Sangat mudah. Tempatmu aku datangi karena aku tahu bagian-bagiannya. Aku tahu jalan ke tempatmu. Kau lebih tajam dibanding ibu. Dan kau yang lebih sering melihatku, bukan? Memang sering itu tante. Kamu ketemu dia di mana? Kamu yang suka papasan di tangga ya? Sering sekali, bukan? Matamu kubuka untuk melihatku agar kau tahu ada aku di dalam kehidupan kalian sampai kapanpun kuhantui kalian. Kok jahat? Kita padahal nggak pernah jahat kok. Kamu yang ngetawain aku di taman ya? Kayak gitu ketawanya. Kenapa sih iseng? Karena memang kamu Enggak, ngapain iseng? Harus iseng kayak gitu ngapain? Kamu yang lebih ganas dibanding yang lain. Mulutmu lebih tajam dan kau pun berhasil kubuat seperti ini. Tidak dilihat. Kan? Tidak apa? Berarti kamu jahat kan? Padahal saya nggak pernah jahatin kamu. Kamu mau saya hancurkan? Sangat. Kamu mau saya susah kan? Banget sekali. Oh, Itu yang aku inginkan. kamu disuruh berarti dukunnya ada di Jawa Timur kan? Di Jember kan? Tidak. Jadi dari mana? Tuban. Kenapa? Kau langsung ngeliat gitu? Setiap saya ngomong kok kamu langsung ngeliat? Kau itu lebih mengerti, lebih merasakan keberadaanku. Ya dulu saya ngomong. Iya. Nggak usah takut ya. Yang gue pengen tahu. Takut. Masalahnya Mbak Dia itu apa? Pernah punya masalah sama dia atau ini? Selalu dekat. Nggak usah takut. Diam aja. Kita selalu dekat. Sebagaimana dulu kita selalu pergi bersama-sama. Emang ya, lu sedekat itu? Iya. Sering pergi bareng? Aku sering tidur di kamarmu. Ya, kamu kan yang suka ngerecokin kalau ada anak kecil masuk kamar. Aku tahu siapa-siapa di antara kalian. Mengenal itu lebih mudah untuk aku hinggapi. Jadi aku tidak perlu mencari tahu lagi siapa kalian untuk aku datangi. Karena aku sudah tahu. Berarti sudah berapa lama kamu di badan mereka? Berapa lama, hai kamu yang sangat sadis? Kok kamu bilang sadis? Karena mulutnya sangat sadis, pandanganmu pun sangat sadis, dan kamulah yang sangat amat berpengaruh. Kenapa kamu sakit hati waktu itu saya datengin? Itu jawaban. Gak usah nunjuk. Gak usah nunjuk ya. Nggak usah takut. Tahan. nunjuk. Diam aja. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Santai aja. Itulah yang membuat kau akan merasakan. Jadilah kau perawan tua. Jadi kamu yang nutup? Kau tidak akan terlihat oleh siapapun karena mulutmu sangat menyakitkanku. Ya kamu jahatin mamaku kok, gimana nggak nyakitin? Ini antara ibumu dan aku. Kenapa kau turut campur? Ya karena ibu saya tidak pernah bisa berbuat jahat sama orang. Kamu udah jahatin bertahun-tahun. Yakin kau ibumu tidak pernah berbuat kesalahan? Tidak ada manusia yang sempurna. Ya memang dulu hidupnya bahagia, makanya kamu sirik kan dengan mama saya? Iya kan? Sekarang bagaimana denganmu? Sangat susah bukan? Mau bergaya lagi? Tidak bisa. Jahat banget. Semua sudah kuambil menjadi bagianku. Kau pun menderita. Tidak ada yang mau denganmu. Semua jijik melihatmu. Kebuat itu. Dan kau pun Dibuat gitu. akan merasakan
sendiri seumur hidupmu, merana dan menderita. Nanti diobatin Panglima. Rumahmu terjual. Emang baru rumah terjual? Akan kubuat itu. Tidak punya apa-apa. Jahat kamu. Jahat banget kamu. Tidak. Enggak, aku enggak jahat. Sama-sama orang Jawa ya? Iya. Enggak jahat aku. Masa sama teman jahat? Kamu nggak jahat, cuman sadis. Iya, jadi sudah ceritain sudah. Sudah lama kejadian. Iya, emang kayak gitu tante. Maksudnya kejadiannya udah lama. Udah. Kenyangnya aku. Makan apa? Minum apa? Makan penderitaanmu dengan senang hati. Dasar setan, dia seneng lihat orang menderita. Gila ya. Kenyang ya. Dengan lahap. Sampai mau muntah-muntah kenyangnya ya tadi. Aduh. Tapi kan kamu akhirnya sekarang sakit-sakitan juga kan? Sekarang lagi Tidak sakit-sakit. masalah. Yang terpenting kalian menderita. Jadi dia puas. Susah. Tidak dianggap lagi oleh orang-orang. Oh, jadi karena dulu kamu nggak dianggap sama orang-orang. Karena keluargaku dianggap sama orang-orang gitu, iri. Semuanya sudah ku ambil darimu. Apa saja yang sudah kau ambil? Kalian, kebahagiaan kalian. Terus? Itu saja cukup. Tidak usah yang lain. Saya hanya minta kebahagiaan dari kalian. Dengan cara apa ngambilnya? Dengan cara bikin saya susah ya. Saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Tidak bisa berpikir, tidak bisa berbuat, tidak bisa bicara. Padahal kau dulu sangat Sangat pandai sekali bicara. Tapi sekarang kau bagaikan terkunci tidak bicara. Sakit kepalamu yang terus-menerus tiada sembuhnya. Iya mbak, sering sakit kepala. Ya. Oh, kamu rupanya yang buat. Sakit sekali. Dan kalianlah yang membuat celaka bagi orang ini. Wih, dia hasut nih. Justru kita mau ngobatin. Kau itu sudah membuat dia menderita. Justru Panglima mau membuat dia bahagia lagi. Kebahagiaan yang sudah kamu ambil mau dikembaliin Rasa lagi. sakitmu tidak akan bisa hilang dari orang ini. Oh, pantesan dia bisa sakit kepala tadi. Silakan Kemarin. kau bahagia tertawa. Ya Allah, Biasa. kamu tuh. Biasa kalau prajuritku tuh biasa yang begitu-begitu. Udah nggak heran saya. Tadi Ismi Minum kan aku saja bilang. obat sebanyak-banyaknya. Ismi sakit aku Biasa. bilang. Sakit kepalamu tidak hilang, perutmu pasti akan bertambah sakit. Mbak juga sakit perut. Karena banyak minum obat. Kamu Kau lihat saja sumpah serap aku. Oh, disumpah. Oh, Emang kamu nyembahin gimana coba? Pengen tahu. Kau akan merasakan sumpah serap aku. Anak kecil kurang ajar. Lihat kau akan jadi perawan tua selamanya tidak bisa menikah. Kau ikut denganku ya. Selesai petualanganmu. Tobat kamu ya. Kamu jangan pergi, jangan berlari. Seperti temanmu tadi. Dia sangat bijak, sangat pintar menyikapi, memaknai perkataan demi perkataan. Apalagi kau, makhluk sudah tua, sudah sangat panjang perjalananmu. Tinggalkan Tuanmu yang tidak memberi keberuntungan apapun untukmu, selain menyuruh dan menjalankan tugas dalam kesesatan selalu. Mau biar saya bantu doa? Yuk, Hah? tobat. Mau? Panglima, astagfirullahaladzim. Fangkalabu binikmatin min wasibtum. Allahu Akbar. Fangkalabu binikmatin min wasibtum. Bismillah. Biasanya kalau makhluknya terpojok itu ini sudah mau ditarik ke alamnya dia. Alhamdulillah. Masih nih, masih. Masih ya, ya. Aku jagain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bu. Sini. Ayo dia. Ini leluhur Mbak Dia ya? Iya, ini ya waktu kecil selalu ceria, selalu ramai orangnya. Ini Mbak Sugeng. Mbak Sugeng. Mbak Sugeng ini
Anda Mbak Sugeng? Iya. Oh, dari jalur ayahnya atau ibunya Mbak Dia? Kamu ingat tidak dengan mbahmu? Iya, makanya pengen tahu Mbak Sugeng itu dari jalur itu siapa? dari bapak atau ibu? Ya bapakmu. Oh, atasnya Pak Owan berarti atau atasnya lagi? Mungkin. Mbah atau Uyut? Dia itu pemakamannya itu yang dekat masuk ke kampung itu, Desa Waru yang ada pohon-pohon bambu. Ke kampung itu. Di Madiun apa bukan? Magetan. Ya, Oh, di Magetan. di jauh. Jadi begini, Gimana Mbah? saya itu memberikan nasihat bukan untuk dirinya saja, Panglima. Iya. Jadi sekarang sudah tahu begini, jangan berdiam diri. Sudah tahu kamu sakit ya, diobati. Lalu kamu hindari supaya penyakit itu tidak datang lagi. Sakitmu di bagian dadamu yang harus kau hindari. Apa saja penyebab penyakit yang hinggap di dada itu apa? Hindari. Tapi ingatlah manusia, jangan pernah kau merasa kau itu sudah berhasil menyakiti orang yang disakiti itu diam. Diam itu bukan berarti dia takut, tetapi diamnya orang yang disakiti itu semakin dia teriris perih, maka perihnya orang itulah yang menjadi amarah bagi Allah yang akan membalas orang itu. Dan beruntungnya kamu jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang berhati jahat terhadapmu. Kamu beruntung di mana kamu bisa dalam banyak kebaikan manfaatkan itu. Di mana orang yang dijahati itu pasti doanya sangat mudah untuk dikabulkan. Tapi terkadang Panglima, orang yang disakiti itu dia itu lebih memikirkan rasa sakitnya. Seharusnya gimana Mbah? Harusnya dijadikan banyak berdoa untuk kesembuhannya dan juga untuk kebahagiaannya. Dapat ya dia keberuntungan itu, di mana dia akan semakin kuat dan rezekinya akan semakin bertingkat. Jodohmu bukan di tangan wanita itu. Kau sudah bertindak benar, karena memang kau menyaksikan sendiri bahwa dia itu memang jahat terhadap kebaikan ibumu. Orang yang terbuai dengan kebaikan itu, dia itu ingin mendapatkan lebih dan lebih. Itulah jeleknya manusia. Apa yang sudah diambil dari kalian, berarti itu memang sudah jalannya. Sudah jalannya. Yang sekarang harus kalian lakukan, perbaiki lagi apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Kamu nak, Ya dia. kamu juga begitu. Perbaiki lagi dirimu. Kamu cantik, tak usah takut. Makanmu dijaga, kesehatan yang utama. Jangan malas, buang malasnya. Kau dulu sangat penuh dengan semangat. Kenapa sekarang tidak bersemangat? Kau terbawa arus. Mungkin karena ada yang jahat itu kali Mbah. Itu yang dikatakan terbawa arus. Malas itu bagian dari setan. Setan itu perbuatan. Zin itu termasuk saya dan makhluk yang lain. Dia memang diberikan ruang di dalam tubuhmu untuk hinggap di badanmu, mengaktifkan semuanya di dalam tubuhmu supaya kamu itu bisa mengendalikan atau tidak, memperbaiki dirimu atau tidak. Jadi benar Mbah yang jahat sama dia ada dua arah ya Mbah? Banyak. Oh banyak. Banyak. Bukan hanya dua. Bukan hanya dua. Memang semua kalau belum waktunya tidak akan diketahui. Iya. Tapi jangan diharap yang namanya bau busuk itu tidak bisa disimpan. Cepat atau lambat kan ketahuan ya. Akan tercium baunya. Dan dia sudah mencium baunya. Tapi kamu kalau ngomong ke mama nggak percaya gitu? Mama nggak pernah percaya omongannya dia. Bagaimana mau percaya? Karena ada yang nutup ya Mbah ya? Ya. Saya itu lebih senang ikut dia dibanding ini. Oh gitu, jadi Mbah mendampingi Karena dia. dia tidak suka dengannya begini. Jangan anggap masa lalu itu tidak berdampak untuk kehidupan kalian yang akan datang. Itu semua pasti ada kaitannya.
Jangan tanya akhir hidup kalian. Itu ada pertanyaan nanti kelak. Apa yang sudah kalian jalani sekarang. Jangan dikira masa lalu tidak berpengaruh untuk masa depan. Justru masa lalu itulah yang menjadi titik amal dari kalian. Perjalanan ya Mbah. Ya, Sejarah. kamu jangan takut dengan kehidupanmu. Sekalipun mereka berkata kau tidak bisa bahagia, tapi jika Allah berkenan, semua akan kembali padamu. Ya Mbak, jadi biar saya hidup tenang sama anak-anak, rezeki biar lancar, jadi saya bersih lagi, saya sehat, keluar dalam. Ya mugi-mugi kui. Sekarang kalau kamu mau kembali semuanya normal, mulai dari sekarang hiduplah normal. Malam kau gunakan untuk beristirahat, bangunlah di sepertiga malam. Jangan kau gunakan untuk bengok-bengok. Bengok. Mikir sing ora-ora. Karena suka berantem sama dia tengah malam. Oh gitu. Bengok tuh teriak-teriak. Bengok-bengok teriak dalam hati, menjerit. Nangis. Nanti kalau nangis saya suruh ngapain sih di bawah nangis gitu, naiklah, nggak usah nggak jelas gitu. Permasalahan tuh nggak akan selesai dengan nangis kan? Ya betul, itu lah kamu pintar, itu memang aku kesayangan. Cucu kesayangin Mbah Sugeng. Nanti harus normal lagi ya, nggak boleh begadang, tapi yang lalu Tidur istirahat. yang cukup, makan yang baik, biar hidupmu sehat, pikiran biar jadi tenang juga. Hidup jadi fresh. Jadi kamu memulai hidup baru. Kamu itu punya keahlian. Iya, dia pintar Keahlianmu itu mendesain. mahal. Gunakan itu. Desain sepatu, Itu desain poin tas. itu perkataan sangat baik itu. Ini ingat, jika kau mengikuti aturan sesuai dengan apa kewajibanmu, maka lihatlah kau akan dicari orang banyak. Bukan kau yang mencari, mereka yang mencarimu. Ingat, jika perkataanku salah, tuan rumah di sini saksinya. Aturan yang tertulis itu banyak yang kau langgar. Ibadahmu, berdoa, kau lebih banyak menghayal, kau lebih banyak bersedih dibanding kau bersujud dan berdoa. Harusnya seperti itu, Dok. Kadang kau itu dipengaruhi oleh mereka yang tadi itu. Yang setan-setan Untuk itu. ibadah aja malas. Dipaksakan untuk beribadah pun itu lupa. Ini sudah berapa rakaat? Oh gitu. Mama, udah enggak? Jadi mereka mengganggu tapi dianya nggak terganggu ya Mbah? Yang terganggu mamahnya. Ya memang ini yang paling lemah. Memang ini juga awalnya akan berpengaruh semuanya. Sesuatu yang buruk itu bukan musuh bagi kita sebenarnya, tapi dia adalah guru yang baik buat kita. Di mana kita harus bisa lebih giat lagi mempelajari diri kita untuk lebih baik lagi dalam mengerjakan semua ujian yang diberikan Gusti Allah. Sejauh mana kita bersabar, seberapa kuatnya kita untuk perbaiki diri. Yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya tidak soleh menjadi soleh, yang tadinya malas menjadi rajin. Orang berpikir omongan yang buruk itu sebagai pukulan, jampukan, ojo, mesake awak, kasihan badanmu. Jika dibiarkan perkataan itu ngomong, yang ada nanti kita sakit hati. Timbul dendam. Tapi kalau menjadi guru, kita menghormati. Kita dapat dua kebaikan, baik untuk diri kita, baik kita itu akan mendapatkan pahala. Ya. Memang berat. Ya namanya hidup ya berat. Nanti ringan ketika di hari akhir. Siapa bilang hidup itu ringan? Jangan dianggap enteng. Lawong dulu Nabi kita saja pontang-panting berjuang kerja keras. Segitu sudah dijamin dalam masuk surga. Tapi dia tetap saja mempertaruhkan. Ya sudah, begitu saja. Ya. Biar tanya jodoh.
Nanya sendirilah. Kok ya jodoh ditanya-tanya? Tuh kan ketahuan. Oh. Saya dengar. Lah, Mbak kan tahu nih. Begini. Nah, ini bercanda Mbak. Jodohnya itu gimana Mbak? Jodoh itu ada di dalam hatimu sendiri. Terus Bercanda Ada ya. ada di dalam hatimu sendiri dan ada di dalam handphonemu. Waduh, berarti mana ini? salah satu nama di situ. Ya Mbak ya. Kamu yang tahu. Sekarang kamu harus banyak bersabar. Tidak ada orang yang harus semuanya atas keinginan kita. Yang penting orang itu baik dalam perkataan dan sikap sudah cukup. Nanya apa lagi Mbak? Udah cukup, udah jelas, udah ini. Berarti masalah jodoh. Tapi udah deket ya Mbak ya? Orang udah ada di handphone berarti udah deket. Padahal tadi awalnya nggak mau ngomong masalah jodoh. Iya. Andi ya, jangan bahas jodoh. Ketahuan sama Panglima dari awal. Sudah pengen. Makanya. Kadang merasa kesepian. Ya wajar lah ya. Udah capek. 17 tahun loh Mbak, lama loh. Capek, Tadi Mbak, udah capek. tadi mau ngajak bahas itu nggak mau dia Mbak. Jangan. Saiki yang ini, yang namanya manusia itu butuh dielus-elus. Kan ada anak. Beda rasanya. Itulah gunanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berpasang-pasangan. Wanti-wanti Mbak, Mama nggak boleh nikah dulu sebelum dia nikah. Siapa yang wanti-wanti? Dia. Oh, Ya kamunya juga harus ikhlas. Jadi bareng aja nanti. Nikahnya aku yang nyanyi. Nek pelaminannya bareng ya. ya bisa jadi. Bisa jadi. Amin. Ya begitu semuanya, saya mohon pamit. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Pegang. Mas Sugeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa juga? Mbak ada aja. Aku suruh jagain Panglima. Iya jagain kan dia belum pergi kok langsung main. Aku jagain tiba-tiba jatuh, kejedot gitu loh Mbak. Dia kayak Mbak. Dia kayak baru aja Mbak. Ya kan? Aku bukannya lupa. Astagfirullahaladzim. Mbak jangan GR, aku belum resmi. Bukan, maksudnya gitu. Kayak nggak boleh saya pergi. Iya. GR, Mbaknya GR. Mbak Sugeng GR. Sampai Aku harus jagain Mbak. Ya Allah, Aku harus astagfirullahaladzim. cobaan apa ini? Coba. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Mata Langit, kita akan langsung melakukan proses terapi terhadap Mbak Diah. Mbak Diah, matanya ke Panglima, relax sambil zikirnya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri Allah.
sudah didoakan oleh Panglima Langit untuk mandi Mbak Dia yang bermanfaat untuk membersihkan semua energi negatif yang ada di dalam tubuhnya. Alhamdulillah Sobat Mata Langit, Mbak Dia sudah diterapi dan sudah menyaksikan langsung proses mediumisasi. Gimana kesan-kesannya? Alhamdulillah sekarang lebih enak, lebih ringan, dan tadi langsung bisa menyaksikan kayak gimana mediumisasinya tadi. Jadi lebih yakin lagi bahwa selama ini memang ada yang tidak beres gitu. Nah sekarang setelah semua ritualnya dilakukan, jadi lebih enak, lebih seger. Lebih seger. Tapi tadi sakit lebih ya nyaman. waktu diterapi? Sakit banget, sakit banget. Tapi waktu di mandi air doa, awalnya katanya tadi ngerasa ada yang datang. Ngerasa kayak gelagap-gelagap gitu, terus dicoba untuk menjamin mata, itu kayak ada yang lewat yang nggak kayak gimana, terus akhirnya dimelekin gitu hilang. Terus tapi kan karena tadi suruh doa terus baca surat-surat tadi, udah enak lagi terus enak tapi ya tetap masih kayak gitu, tapi endingnya terakhir enak. Enak. Kalau dia gimana kesan-kesannya? Nggak ada sih, cuma mama semoga makin kebuka, jadi yang positif masuk, yang negatifnya keluar. Ya Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini. Dalam hidup kita harus memang lebih jeli, lebih waspada, tapi bukan harus berhati-hati yang berlebihan juga, tapi pekakan rasa, buka mata batin kita semakin jauh dan semakin melebar, agar apa yang hadir positif dan negatif yang masuk dalam diri kita, dalam diri anak kita, dalam diri keluarga kita yang lain, kita dapat merasakan bahwasanya mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita segerakan untuk mencari pengobatan atau pertolongan orang lain selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya gampang sih ya, kita merasakan hal-hal yang aneh dan luar nalar, tidak seperti biasa kita hidup dengan normal saja, itu secara orang awam kita pasti bisa merasakan tanpa harus bertanya tanya terlalu lama, terlalu jauh. Benar nggak nih ya? Apa memang iya, apa tidak nih ya? Ada orang yang menyakiti, menzolimi kita secara main belakang, artinya main sihir. Nah, jadi harus cepat gitu, karena sebelum berlarut-larut, sebelum penyakit itu semakin menguasai diri kita, duduk di dalam darah kita, dan duduk di dalam tulang kita cepat-cepatlah mensegerakan pengobatan jikalau kita merasakan ada hal-hal yang di luar nalar terjadi. Karena bangsa setan sangat senang dan bahagia kepada ketidakpercayaan kita. Dia memanfaatkan keyakinan itu yang ada dalam diri kita dan membuat kita itu lalai, larut, dan tenggelam dalam keterpurukan, sehingga kita pada akhirnya baru menyadari, tapi semua nanti sudah hancur. Tapi ya tidak ada kata terlambat juga ya untuk merubah semua hal, karena perubahan dalam diri itu tidak ada batas waktu. Selagi kita terus berjuang untuk merubah nasib kita, pasti Allah akan membantu mengabulkan semua niat dan doa-doa serta usaha kita. Seperti itu saja. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari netizen, dan juga untuk Sobat Mata Langit, terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, atau keluarga, agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik, serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.